Berarti sama ki ini tema, Pak. PJJ. Jadi Iya. saya oke. Sudah mulai merekam ini, Bu Hamsina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu Hamsina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi, dan selamat sore. Oke, gimana kabarnya sore ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah, saya juga di sini masih dalam keadaan sehat. Baik, ke depannya Ibu, insya Allah 15 menit ke depan kita memanfaatkan waktu untuk bincang-bincang terkait dengan posisi Ibu sebagai pengawas dalam kaitannya dengan pelaksanaan PJJ yang terkait dengan proses belajar mengajar untuk anak ya. Sebelum mungkin saya ingin menyampaikan kira-kira apa yang selama ini Bu, peran pengawas itu dalam PJJ terkait dengan keaktifan guru dan siswa itu seperti apa itu Ibu Hamsina? Keaktifannya pengawas itu adalah mengecek dan memastikan apakah pembelajaran jarak jauh berlangsung dengan baik. Kalaupun misalnya tidak bisa berlangsung, kita harus cek apa kendalanya dan bantu guru untuk cari solusinya. Seperti itu, Pak. Oh iya. Selama ini Ibu terlibat langsung juga ya dalam melihat bagaimana perkembangan anak-anak dan keaktifan guru-guru itu, Ibu? Alhamdulillah, Pak. Selama ini saya selalu aktif mendatangi setiap sekolah binaan saya untuk mengecek dan memastikan guru-guru mengajar apa kendalanya apa dan seterusnya. Juga pada pihak anak, apa sih kendala-kendala yang ada selama ini. Oke, menarik sekali itu Ibu apa yang Ibu lakukan. Bisa ya saya minta keberadaan pengawas di masa pandemi ini penting dalam proses PBM-nya anak-anak ini, Ibu? Saya kira itu sangat penting, Pak, karena berawal dari masa pandemi tahun lalu, kan semuanya bingung, kita tidak tahu apa lagi yang mau dikerjakan ini. Terus dengan adanya pengawas kita bersinergi mencari solusi. Jadi kita pada saat itu bertemuan dengan ketua gugus KKG dalam mencari solusinya dan akhirnya kita temukan kita membuat video pembelajaran untuk kita berikan kepada siswa sebagai pengganti pembelajaran tatap muka, Pak. Oke, saya pikir menarik sekali Ibu ya. Siapa-siapa itu Ibu, pihak-pihak yang dilibatkan dalam menjalankan tugas PBM ini, menjaga keterlaksanaan proses belajar mengajar di masa pandemi? Utamanya adalah guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Iya. Oh, jadi orang tua juga dilibatkan Bu ya? Iya Pak, karena orang tua itu akan dampingi siswa di rumah, memberikan bantuan secara moral dan semangat, kemudian mengarahkan anak-anaknya di rumah apabila mendapatkan masalah dalam pembelajarannya. Oh iya. Berarti memang PJJ ini harus bersinergi dan bergandengan tangan, Bu ya. Betul Pak. Terus selanjutnya Ibu, iya. Selanjutnya mungkin bisa diidentifikasi kendala-kendala yang Ibu hadapi selama pengawasan di masa pandemi ini, Bu. Masalah-masalah antara lain itu Pak,
utamanya disebabkan oleh satu faktor jaringan dan yang kedua masalah dana untuk membeli pulsa. Dan yang ketiga, orang tua yang belum paham tentang pembelajaran, akhirnya timbul masalah-masalah karena biasanya tidak paham dengan pembelajaran, anaknya lagi ngambek atau menjadi salah satu pemicu keributan di dalam rumah itu, Pak. Iya. Terkait dengan masalah itu, kira-kira solusinya apa itu, Ibu? Ketika seperti itu, penguasaan orang tua yang kurang, kemudian uang yang keterbatasan dana untuk membeli pulsa. Solusi-solusi yang biasa Ibu laksanakan atau Ibu tawarkan dalam menjalankan tugas, Bu? Kalau memang ada anak-anak yang belum bisa masuk dalam jaringan, maka kita adakan pembelajaran Ya. non PJJ. Jadi kita luring, Pak. Jadi anak-anak kita cari rumahnya dan kita datangi dan kita berikan dia tugas atau modul-modul pembelajaran yang bisa dia baca. Oh ya, itu salah satu solusi. Saya pikir menarik itu, Ibu, solusinya. Menggabungkan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka ya. Luring, Pak, istilahnya. Di luar jaringan. Iya, betul sekali. Ya, di luar jaringan. Dan itu terlayani juga ya. Oke. Iya, Pak. Karena selanjutnya kan, Bu, mungkin. Ya. Terus ini kan PJJ sudah lebih setahun ini, Bu, berjalan. Apakah tidak ada kebosanan di antara beberapa pihak? Anak-anak bosan atau mungkin orang tuanya juga bosan ya? Ini Pak, betul-betul terjadi tuh suasana yang bosan, baik dalam dirinya siswa, guru, dan bahkan orang tua juga. Sampai kita biasa mengharapkan semoga pandemi berlalu cepat. Ada Pak kebosanan. Iya. Ada kebosanannya. Terus untuk mengantisipasi kebosanan itu, trik-trik atau mungkin bentuk komunikasi yang Ibu lakukan, seperti apa itu, Ibu? Ya, kita hanya bisa menenangkan bahwa kita berdoa saja semoga dalam tahun ajaran baru bisa terlaksana pembelajaran tatap muka dan pandemi ini sudah bisa kita atasi. Apalagi sudah ada kebijakan untuk vaksin, Pak. Oh iya, betul itu, Bu. Ya, berarti selalu memberikan gambaran ke orang tua ya? Motivasi. Oke. Motivasi, semangat, ya. Terus, mungkin ada kelemahan-kelemahan PJJ, tapi mungkin hal-hal positif barangkali, Bu, yang kita dapatkan di PJJ itu ada tidak? Hal-hal positifnya mungkin? Betul itu, Pak. Hal positifnya antara lain, anak-anak menjadi terbiasa dengan IT, kemudian dulunya kita tidak tahu apa itu Classroom, apa itu aplikasi-aplikasi Kahoot dan sebagainya. Tapi dengan adanya PJJ, anak-anak menjadi terobsesi, termotivasi untuk belajar IT. Sama dengan guru. Iya. Nah, betul sekali, Bu. Artinya momentum PJJ ini membuat kita ini guru-guru belajar IT juga. Bisa saja mungkin seandainya tidak ada pandemi, maka kemampuan penguasaan IT kita mungkin tidak secepat ketika tidak ada pandemi, Bu ya. Sekarang karena menjadi sebuah keharusan. Ya, harus jadi tantangan itu, Pak, tantangan. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira apa yang sudah baik ini, Bu? Apa yang sudah baik yang selama ini Ibu jalankan sebagai pengawas dalam kaitannya dengan PJJ? Kemudian apa juga yang masih perlu diperbaiki? Jadi yang sudah baik itu, Pak, karena kita sudah melaksanakan PJJ itu, dan kalau belum tidak bisa melaksanakan PJJ, kita langsung luring, meskipun ada hanya 3 orang, 4 orang setiap kelas. Namun yang harus diperbaiki adalah bagaimana penguasaan IT siswa dan orang tua dan guru itu sendiri. Kemudian pemerintah harus menyiapkan budget atau dana untuk membiayai proyek PJJ ini. Iya. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya katakan. Ya, terima kasih ini, Bu.
Mungkin di apa? Kemudian apa yang kalau yang sudah bagus Bu, hal-hal yang sudah bagus tinggal dipertahankan kira-kira dalam Iya kaitannya Pak, dengan PJJ ini. iya Pak. Yang sudah bagus itu karena guru, siswa, orang tua berbenah untuk penguasaan IT-nya. Kemudian kalaupun tidak dia Iya, iya, iya. masuk PJJ, kita datangi dia untuk pemberian pembelajaran langsung, meskipun hanya 2 jam. Ya, oh ya. Oh, jadi ini yang sudah bagus mungkin. Ya, benar sekali nih Bu. Berarti kebiasaan IT ini yang ada. Jadi meskipun nanti insya Allah nanti kita sudah pandemi, kita mengadakan tatap muka, maka kebiasaan-kebiasaan kita untuk IT itu harus dijaga Bu ya. Iya Pak, itu yang harus dijaga dan perlu ditingkatkan. Karena bagaimanapun tantangan tetap pasti ke depan harus kuasai IT. Oke, saya pikir menarik itu Ibu. Selanjutnya untuk IT Bu, kira-kira yang Ibu lakukan atau yang selama ini komunitas Ibu lakukan untuk meningkatkan penguasaan IT ini khususnya di masa pandemi itu apa-apa Ibu yang Ibu lakukan untuk Kalau meningkatkan untuk kompetensi IT? Kalau untuk guru Pak, kita Ya, ada memang pelatihan ya, pembuatan video pembelajaran dan kita ada betul forum KKG sekali. juga untuk memberikan pembelajaran bagaimana misalnya membelajarkan di daring itu dengan misalnya masuk di aplikasi-aplikasi tertentu. Pematerinya bisa dari kalangan guru, bisa dari pengawas, atau mungkin dari pihak-pihak lain yang lebih menguasai tentang itu, Pak. Betul sekali. Betul sekali. Saya sepakat itu Bu. Berarti kita menggandeng pihak siapa saja yang bisa membantu Bu ya. Iya, Pak. Betul itu. Oke. Kemudian kalau untuk siswa sendiri Ibu, ada mungkin Siswa trik-trik sendiri, atau iya, Pak. ya untuk Kalau mendukung siswa, penguasaan IT mereka? kalau siswa sendiri kan ada bimbingan dari guru melalui WA. Jadi siswa punya grup WA dengan gurunya, di situ bisa ada komunikasi apa yang akan dilaksanakan. Iya. Jadi ya ya. Jadi yang didapatkan mungkin di KKG itu sudah bisa diterapkan juga ke siswa Bu ya? Iya Pak, jadi pengawas tidak bisa langsung akses ke siswa. Jadi kita hanya bimbing guru dan guru yang bimbing siswa. Ya, betul sekali. Jadi komunikasi antar elemen itu berjalan dengan maksimal Bu ya. Ya, Iya Pak. saya berharap itu terus dijaga, ditingkatkan penguasaan IT, melibatkan pihak-pihak lain. Ya, itu barangkali. Ini masuk di terakhir ini, Bu. Mungkin bisa memberikan sebuah langkah atau hal-hal yang Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap posisi sebagai pengawas dalam kaitannya dengan pelaksanaan PBM di masa pandemi ini, Bu. Silakan. Mungkin itu yang terakhir, Bu ya. Iya Pak, jadi sebagai pengawas tentunya kita tidak bisa menjadi penonton dalam proses perubahan. Justru kita itu yang harus mengawali perubahan dalam pembelajaran. Jadi kami menerapkan pembelajaran sifatnya mentoring kepada guru, bagaimana dia berbuat yang lebih baik untuk meningkatkan kualitasnya di bidang penguasaan IT. Itu saya lakukan di KKG dan di tingkat forum kecamatan. Lalu pembawa materi itu kan bisa jadi guru itu sendiri atau orang-orang yang ahli dan bahkan juga jadi pengawas. Demikian mungkin Pak yang bisa diberikan sebagai rasa tanggung jawab kita kepada proses pendidikan dalam PJJ ini. Ya, menarik sekali Ibu, obrolan kita ini kurang lebih 15 menit, Ibu telah menguraikan semua dan saya yakin semoga Ibu tetap selalu mengembangkan cara-cara dan inovasi dalam menjalankan tugas, bagaimana mendukung kegiatan PJJ di masa pandemi ini. Saya pikir cukup menarik dan cukup sekian. Terima kasih Ibu Hamsina atas
kegiatan pelatihan coaching ini antara coach dengan coachee. Sekian dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Lutfi. Ya, terima kasih Ibu Hamsina. Ya Pak. Ya. Barangkali kita